Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memenuhi tugas individu menjelaskan tanda baca dan contohnya ke dalam kalimat. Perkenalkan, nama saya Devi Artika Rahmi dengan NIM A1123057 kelas B dengan dosen pengampu Ibu Nirmayanti SPD MPD. Penggunaan kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut, di sela jeda dan di akhir intonasi akhir yang diikuti oleh kesenyapan yang mencegah terjadinya perpaduan atau asimilasi bunyi atau proses fonologi lainnya. 1. Kesepadanan. Kesepadanan adalah keserasian atau keseimbangan antara pikiran, gagasan, dan struktur bahasa yang digunakan. Kesepadanan kalimat ditentukan oleh adanya kesatuan gagasan dan kepaduan pikiran yang baik. Berikut adalah contoh kesepadanan dalam kalimat. 1. Kesepadanan antara subjek dan predikat. Ani membaca buku. Subjek Ani, predikat membaca buku. 2. Kesepadanan antara kata benda dan kata sifat. Rumah besar, kata benda rumah, kata sifat besar. Kesepadanan antara kata kerja dan objek. Dia memakan makanan, kata kerja memakan, objek makanan. 4. Kesepadanan antara kata keterangan dan kata kerja. Dia berlari cepat, kata keterangan cepat, kata kerja berlari. 5. Kesepadanan antara subjek dan pelengkap. Dia menjadi guru, subjek dia melengkapi. Keparalelan. Keparalelan adalah penggunaan bentuk-bentuk bahasa yang sama dalam sebuah kalimat. Jika sebuah gagasan dalam suatu kalimat dinyatakan dengan frase, maka gagasan-gagasan lain yang disederajatnya juga harus dinyatakan dengan frase. Berikut pula jika sebuah gagasan dalam suatu kalimat dinyatakan dengan kata benda, kata kerja, maka kata yang sejenisnya harus dinyatakan dengan jenis kata yang sama. Keparalelan dalam kalimat akan membantu memberi kejelasan kalimat secara keseluruhan. Contoh dapat Anda lihat pada kalimat-kalimat berikut. A. Selama 1 minggu panitia sertifikasi guru FKIP UNTAD melaksanakan pendidikan dan pelatihan kepada guru-guru yang akan disertifikasi. B. Harga kertas meningkat, upah kerja dinaikkan, biaya cetak bertambah, harga buku ikut dinaikkan juga. Kehematan. Yang dimaksud dengan kehematan dalam kalimat adalah hemat mempergunakan kata, frase, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Kehematan bukan berarti menghilangkan kata-kata yang menambah kejelasan kalimat, melainkan penghematan terhadap kata yang memang tidak diperlukan sejauh tidak menyalahi kaidah tata bahasa. Kehematan dalam kalimat dapat juga terjadi karena seringkali penggunaan kata tidak tersampaikan diakibatkan oleh pemborosan kata atau mubazir. A. Penghematan dapat dilakukan dengan cara menghilangkan pengulangan subjek. Contohnya, para anggota Senat Guru Besar berdiri setelah mereka mendengar pengumuman bahwa rektor dan para pembantunya segera memasuki ruangan sidang. Kata mereka sebaiknya dihilangkan. 4. Kecermatan. Yang dimaksud dengan cermat adalah jika dalam kalimat tersebut tidak menimbulkan tafsiran ganda, tidak ambigu dan tepat dalam pilihan kata,
Contoh pada contoh kalimat di atas, siapa yang baru, istri kepala bagian atau sang kepala, jika menerangkan mahasiswa, tanda hubung dapat digunakan untuk menghindari salah tafsir. 1. Tahun ini SPP mahasiswa baru dinaikkan. Jika kata baru menerangkan dinaikkan, kalimat itu dapat diubah menjadi SPP mahasiswa tahun ini baru dinaikkan. Pemilihan kata membentuk kata dalam pembentukan kalimat yang tidak cermat mengakibatkan nalar yang terkandung dalam kalimat terganggu. 5. Kelogisan. Yang dimaksud dengan logis adalah ide kalimat itu dapat diterima oleh akal dan sesuai dengan ejaan yang berlaku. Kelogisan dapat dilihat dari penggunaan kalimat dan konteks pembicara. Contohnya, untuk mempersiapkan waktu, kita mulai cara ini dengan mengundang Bapak Rektor ke atas podium. Yang logis adalah sebagai berikut. Untuk menghemat waktu, kita mulai acara ini dengan mengundang Bapak Rektor ke atas podium. Kesimpulannya adalah tanda baca penting dalam penulisan karena membantu penyampaian makna yang jelas dan mengatur aliran kalimat. Misalnya, titik digunakan untuk mengakhiri kalimat, koma untuk memisahkan elemen dalam kalimat, tanda tanya untuk menandai pertanyaan, dan tanda seru untuk mengekspresikan emosi atau perintah. Dengan menggunakan tanda baca dengan benar, kalimat menjadi lebih mudah dipahami. Contoh, dia membeli buku, pensil, dan kertas di toko. Apakah kamu ingin bersamaku? Sekian kata motivasi dari saya. Setiap kalimat adalah kesempatan untuk menginspirasi dan menyemangati orang lain. Jangan sia-siakan kesempatan itu, dan kalimat-kalimat positif bisa menjadi bekal untuk menghadapi tantangan. Gunakan kata-kata untuk membangun semangat dan kepercayaan diri Anda. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.